Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menguak misteri sebuah makhluk yang bernama jin. Sekali lagi, saya akan berusaha untuk menguak sebuah makhluk yang bernama jin. Oke, mari kita ikuti selengkapnya. Sebenarnya jin itu saudara kita manusia, karena sama-sama diciptakan oleh Allah. Bedanya, manusia diciptakan dari tanah, sedangkan jin itu diciptakan dari api. Nah, perbedaan kedua unsur alam ini yang akhirnya menjadikan manusia dan jin memiliki kemampuan yang berbeda. Tapi perbedaan kemampuan itu masing-masing mempunyai kelebihan. Dan kita sebagai manusia tentunya yang diberikan kekuasaan oleh Allah, kemuliaan oleh Allah, kita itu tidak kalah dengan yang namanya jin. Karena jin itu diciptakan oleh Allah dari unsur alam berupa api, maka mereka itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, serta mempunyai kelebihan-kelebihan lain, di mana yang namanya jin itu tidak mengenal gender, atau boleh dikata multi gender. Bisa laki-laki, bisa juga perempuan. Suatu saat berubah jadi laki-laki, suatu saat berubah jadi perempuan. Itulah jin yang memiliki sifat multi gender. Dan juga multi bentuk juga, karena yang namanya jin itu terserah semau mereka. Dalam hitungan detik berubah, mau berbentuk manusia, mau berbentuk hewan, mau berbentuk benda lain. Itu yang namanya jin mempunyai kelebihan seperti itu, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Artinya dia itu mau bertempat di mana saja itu tidak jadi masalah. Menembus ruang, bentuk apapun bisa. Menembus waktu artinya adalah hitungan detik dia bisa berada di tempat ini, dalam detik kemudian bisa nun jauh di sana, ada di tempat lain. Itulah sifat ataupun kelebihan dari jin. Setelah memahami sifat-sifat jin yang seperti itu, jadi kita tidak perlu heran jika ada seseorang mengatakan suatu saat di bawah pohon beringin itu terlihat sebuah jin yang tinggi besar, tingginya bisa sampai setinggi tiang listrik. Oke, itu bisa-bisa saja dan betul adanya, karena yang namanya jin mempunyai kelebihan seperti itu. Di saat lain dalam tempat yang sama, orang lain melihat adanya wanita cantik, rambutnya panjang hitam, memakai baju putih, berdiri, duduk, berdiri di bawah pohon beringin itu, dan tak lama kemudian hilang, nggak tahu kemana. Dan itu bisa saja terjadi, karena itu adalah kelebihan dari jin. Masih di tempat yang sama, orang lain mungkin melihat
Di situ ada seorang yang gagah, ganteng, penuh wibawa dan sebagainya. Namun dalam hitungan detik dia pun pergi begitu saja, hilang, tidak ada jejak, tidak bisa ditelusuri. Itulah jin. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa dalam tempat yang sama, waktu yang berbeda, orang yang berbeda melihatnya, di situ ada jin yang tinggi besar, ada wanita cantik, ada orang yang ganteng? Mengapa bisa seperti itu? Ya, jawabannya adalah demikian. Yang namanya jin itu akan memperlihatkan diri kepada seseorang itu setelah tahu, membaca keilmuan, keimanan, dan keyakinan orang tersebut kepada Allah, seberapa tinggi derajat di hadapan Allah, maka jin itu akan menyesuaikan dalam penampakannya, serta membaca imajinasi seseorang yang lewat di tempat itu. Jika seseorang sedang menghayalkan sesuatu, maka jin itu secepat kilat bisa merespon imajinasi orang tersebut dan akan mewujudkan sesuai apa yang menjadi imajinasi orang itu. Jin itu mampu membaca keilmuan, keimanan seseorang. Maka kalau jin itu bertemu dengan orang yang keimanannya rendah, ilmunya rendah, maka dia akan menampakkan diri yang sangat menakutkan kepada orang itu. Seperti tadi dicontohkan, kenapa orang melihat jin itu yang tinggi besar? Itu karena jin itu mampu membaca seberapa kekuatan keimanan orang itu dan seberapa keilmuan orang itu, dan tahu bahwa ilmunya orang itu jauh di bawah oleh jin itu. Maka jin itu berani untuk menampakkan dengan wujud yang lebih tinggi, lebih besar, dan sebagainya. Ketika jin itu bertemu dengan seseorang yang tingkat keimanannya kepada Allah lebih tinggi, keilmuannya lebih tinggi, maka jin itu segan. Maka misalkan terpaksa dia harus menemui orang itu pun minimalnya menyerupai orang sama dengan orang yang tidak menakutkan, atau bahkan bisa sama sekali tidak menampakkan. Karena apa? Karena takut. Jin itu merasa takut. Jadi apalagi menampakkan yang jadi manusia yang sangat besar. Untuk menampakkan yang sesama dengan manusia saja tidak berani. Takutnya apa? Kalau jin itu ketemu dengan orang yang ilmunya sangat tinggi, maka bisa saja jin itu berubah jadi sangat kecil dan bisa digenggam oleh orang yang ilmunya sangat tinggi itu. Ya, itu adalah sifat-sifat jin yang mungkin bisa dianggap sebagai keistimewaan bagi jin-jin itu. Tapi walau bagaimana, kita manusia diciptakan oleh Allah lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain. Nyatanya manusia masih bisa mengendalikan jin-jin yang dipandang mempunyai keilmuan seperti itu. Kuncinya apa? Kuncinya bagaimana kita membangun keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun amalan dengan ilmu yang benar, ilmunya Allah. Insya Allah kita sebagai manusia bisa jadi manusia yang terbaik dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Oke, demikian bahasan pada kesempatan kali ini, yaitu
menguak misteri dari makhluk yang bernama jin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.